di NTT itu masyarakatnya beragam, dan yang membuat saya salut gitu ya, itu adalah penerimaan terhadap perbedaan. Disampaikan bahwa memang di Kupang itu orang sering menjulukinya dengan Nusa Terindah Toleransi. Oh, Nusa Terindah Toleransi, ya itu maksudnya. Nusa Terindah Toleransi. Jadi banyak orang juga yang bilang kalau misalnya belum datang ke NTT, pasti kita menaruh curiga dan lain sebagainya. Atau biasa orang bilang kita datang dengan curiga dan pulang dengan sejuta kenangan. Oh, ternyata ada masyarakat yang mayoritas dan ada masyarakat yang minoritas. Padahal seharusnya di negara yang beragam itu tidak boleh ada dikotomi atau pemisahan mayoritas minoritas. Kenapa? Karena kalau ada pemisahan pasti akan ada pertentangan dan yang mayoritas akan cenderung lebih menang dibandingkan dengan minoritas. Nah, justru di situ fungsi negara memfasilitasi keberagaman agar tidak terdikotomi antara yang mayoritas dan minoritas. Teman-teman Kompak, jumpa lagi bersama Beta Reti Beno dalam acara podcast Kompak yang kesekian. Sudah lama kita tidak bertemu, dan pada kesempatan hari ini teman-teman sekalian, Beta punya satu bintang tamu yang jauh-jauh dari Jogja datang ke NTT, ke Kota Kupang khususnya. Oleh karena itu teman-teman, silahkan teman-teman menyimak dan kita akan mendengarkan terlebih dahulu perkenalan dari Mbak yang cantiknya luar biasa. Tapi kita sama-sama cantik, Mbak. Saya cantik, Mbak juga cantik. Ini lokal NTT dan lokal Jogja. Iya, silahkan Mbak. Oke, hai semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat apa aja. Nah, buat kamu yang lagi nonton podcastnya Kompak. Namaku Christina Firi. Biasa dipanggil Firi, boleh. Christina juga boleh. Tapi bukan Christina yang nyanyi ya. Aku sekarang aktif di Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia, sebuah yayasan yang kantor atau base-nya itu di Jogja. Tapi sebenarnya nggak cuma di Jogja ya, ada kerja-kerja di daerah lain seperti di Aceh, di NTT juga, terus juga ada di nasional juga ada. Nah, selain aktif di YKPI, aku juga ibu. Aku seorang ibu dari satu orang anak. Anakku masih kecil. Terus aku juga aktif di komunitas-komunitas, terutama yang concern di isu-isu disabilitas, untuk perjuangan hak disabilitas. Di ekstrakurikuler lain, banyak banget ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler lainnya juga aku aktif di komunitas gerakan orang muda juga, tapi lebih banyak di Jakarta ya, jadi lintas daerah begitu. Itu saja. Berarti Mbak Fir ini selain menjadi perempuan atau menjadi seorang ibu, menjadi orang yang juga yang sangat sibuk ya. Jadi mungkin Mbak jam terbang kita berdua agak beda-beda tipis ya. Tapi yang pasti Mbak Fir jam terbangnya lebih tinggi. Tidak pernah terbang. Nah, selanjutnya nih Mbak, mau tanya dong, kira-kira Mbak kan sudah datang ke NTT, itu sudah berkunjung ke berbagai daerah yang ada di NTT. Kayaknya kalau saya salah pernah ke Sumba, ke Atambua, Kota Kupang, Soe. Oh iya, Soe. Soe itu adalah salah satu kota kecil yang dingin. Ya betul, sangat romantis ya. Romantis iya. Nah Mbak, boleh dong Mbak cerita kesannya Mbak waktu ada di NTT itu kira-kira kemana? Boleh dong diceritakan ke teman-teman Kompak. Jadi waktu saya sebelum datang ke NTT, saya sempat searching gitu ya, NTT gitu, terus kemudian baca-baca beberapa referensi. Ada satu referensi yang menyebutkan NTT itu Nusa Timur Terindah ya. Nusa Timur Terindah. Lalu begitu landing, betul kalau dari pesawat mau landing ke NTT itu ke Kupang, itu disambut dengan hamparan pantai biru dan ada terlihat pulau pucuk itu. Indah sekali memang. Tapi yang lebih indah sebenarnya pengalaman perjumpaan keberagaman di sini. Jadi di NTT itu masyarakatnya beragam, dan yang membuat saya salut gitu ya, itu adalah penerimaan terhadap perbedaan. Jadi di sini ada berbagai komunitas yang memang dari segi agama juga berbeda-beda gitu ya.
terus dari segi kesukuan juga beda-beda. Ternyata di Kupang sendiri ini adalah pertemuan dari berbagai daerah, khususnya kalau untuk yang di NTT tuh memang ya di sini pusatnya ya, jadi orang dari Sumba, orang dari Timor, dari Atambua, terus dari beberapa pulau-pulau lain karena NTT ini kepulauan ya, terus bisa kumpul di sini. Jadi itu yang pertama terlihat. Tapi selanjutnya kan kemudian kenalan lagi ya ke daerah lain gitu ya, terus mengenal lebih jauh lagi, dan ya nanti kita bisa ceritakan di pertanyaan selanjutnya. Oke, siap. Terima kasih Mbak. Jadi tadi seperti yang sudah Mbak Firi sampaikan bahwa memang di Kupang itu orang sering menjulukinya dengan Nusa Terindah Toleransi. Oh, Nusa Terindah Toleransi, ya itu ya, Nusa Terindah Toleransi. Jadi banyak orang juga yang bilang kalau misalnya belum datang ke NTT pasti kita menaruh curiga dan lain sebagainya, atau biasa orang bilang kita datang dengan curiga dan pulang dengan sejuta kenangan, gitu ya. Kalau kurang lebihnya seperti itu Mbak. Nah selanjutnya nih Mbak, selain pengalaman-pengalaman yang tadi Mbak sudah ceritakan ke kita, bagaimana Mbak bekerja dengan teman-teman di komunitas, terus organisasi, dan juga setiap gerakan-gerakan yang sudah dilakukan, Mbak boleh dong ceritakan ke kita teman-teman di daerah terkait dengan Ranperpres atau Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama. Karena memang sekarang banyak anak muda terkadang kalau misalnya dengar lewat media sosial atau misalnya aturannya terlalu panjang dalam bentuk buku, biasanya malas untuk baca. Boleh dong Mbak cerita-cerita, saya bisa tahu teman-teman Kompak yang menonton lewat podcast ini bisa tahu. Baik. Sebelum ke rancangan presiden tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama, mungkin saya mau cerita tentang peraturan lain yang mau digantikan dengan rancangan peraturan presiden ini. Jadi sebenarnya sebelum rancangan peraturan presiden ini, umat beragama dan berkepercayaan di Indonesia itu sebagian gitu ya, sebagian itu ada sedikit resah dengan satu peraturan. Peraturannya adalah peraturan tingkat menteri. Nah, namanya peraturan bersama menteri. Nomornya nanti bisa cari kawan-kawan, tetapi itu juga di dalamnya, di dalam peraturan bersama menteri itu mengatur tentang tata cara pendirian rumah ibadah. Jadi saya langsung saja ke tata cara pendirian rumah ibadah. Saya mau ngambil satu cerita di Atambua gitu ya. 2 minggu lah, sepertinya 1 bulan lalu ya, belum lama saya main nih ke Atambua dari sini gitu. Memang sebelumnya saya sempat kontak dengan kawan-kawan di sana, sering bercerita, sering telepon juga gitu ya tentang kondisi di Atambua. Ternyata 2 bulan yang lalu ada cerita-cerita dari masyarakat di sana bahwa sebelum adanya peraturan bersama menteri itu, masyarakat di sana itu hidup dengan sangat rukun damai gitu ya. Jadi di Atambua itu masyarakatnya sama seperti di sini, majemuk gitu ya, beragam, dan ya sudah gitu ya, orang beribadah bisa, beragama bisa. Tetapi ketika rancangan peraturan presiden ini, peraturan bersama menteri ini ada, kemudian ini jadi polemik baru. Polemik baru itu apa? Karena di di peraturan bersama menteri ini mensyaratkan pendirian rumah ibadah harus mendasarkan pada persetujuan kebutuhan nyata dari minimal 90 orang, jadi 90 orang pengguna rumah ibadah, dan 60 orang yang keluarga di sekitar pendirian rumah ibadah. Itu yang ada di peraturan bersama menteri itu. Sejak adanya peraturan itu, tiba-tiba itu ada rapat gitu ya, katanya di kantor kecamatan untuk dibuka bersama, dan komunitas kelompok-kelompok agama itu lain ya, selain di situ kan ada berbagai kelompok agama, itu kemudian dipersyaratkan untuk mengurus izin rumah ibadahnya. Padahal selama ini itu tidak pernah kepikiran ada izin gitu ya, beribadah saja nggak perlu pakai izin. Kemudian dipermasalahkan sehingga ada beberapa gereja, ada gereja Kristen juga tempat ibadah lain seperti masjid di sana itu kesulitan berdiri, bahkan kemudian menjadi konflik karena dipaksakan untuk mengurus surat itu ya, surat izin, padahal tadinya tidak perlu tuh izin dan beribadah saja gitu. Nah itu, lalu kemudian ada beberapa konflik terjadi. Memang kalau yang di Atambua sudah agak lama, tapi yang di di Belu itu baru-baru kemarin.
itu masih penolakan masih terus terjadi sampai yang membuat saya cukup resah itu sampai cerita satu pendeta itu, masa sih untuk membangun rumah untuk Tuhan saja harus seperti itu sebetulnya. Itu ceritanya. Nah, kira-kira berapa bulan lalu, tahun lalu itu ada kabar, kita mengira itu kabar baik bahwa peraturan ini mau diganti, gitu kan, mau direvisi dengan peraturan presiden. Jadi tingkatannya lebih tinggi tuh karena yang mengeluarkan presiden bukan menteri lagi. Nah, peraturan presiden tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama. Nah, di dalam peraturan presiden itu sama mengatur tentang syarat pendirian rumah ibadah juga. Ternyata syarat 90-60 ini tidak hilang tapi tetap ada dan lebih ketat lagi syaratnya. Tidak hanya dibuktikan dengan KTP tetapi juga dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari warga di sekitar rumah ibadah. Itu mungkin itu dulu ya cerita tentang kenapa sih ada rancangan peraturan presiden ini dan apa masalahnya. Oke, siap Mbak. Boleh dong Mbak, sesuai dengan cerita yang tadi Mbak sudah sampaikan, mungkin sedikit Mbak menggali lagi soal isi dari Ranperpres ini, terus kira-kira apa pengaruhnya terhadap kebijakan-kebijakan lokal yang ada di setiap daerah. Kalau misalnya kalau di Kupang contohnya ada Perwali. Jadi bolehkah Mbak sedikit menggali atau mengupas biar teman-teman Kompak ini tahu gitu. Baik, jadi begini Kak Areti, kalau dasar berangkat kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 juga pasal 28E itu menyebutkan bahwa hak beragama dan berkepercayaan itu dijamin oleh negara. Jadi setiap orang berhak memeluk agama dan kepercayaannya dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Itu adalah pegangan kita bahwa kita dijamin untuk beragama, untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Tetapi bagaimana implementasinya? Kita lihat dulu di pasal 29 itu. Pasal 29 itu bisa kita artikan bahwa negara itu memberikan jaminan terhadap semua orang untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Itu artinya negara memberikan jaminan kepada keberagaman agama, keberagaman kepercayaan yang ada di Indonesia dan keberagaman setiap orang untuk memeluk agamanya itu gitu ya. Jadi negara itu mengakui hak kita. Tetapi implementasinya bagaimana? Implementasinya dengan adanya peraturan bersama menteri yang kemudian nanti akan menjadi rancangan peraturan presiden ini, jaminan itu yang harusnya diselenggarakan oleh negara dan dijamin oleh negara itu diserahkan kepada siapa? Kepada masyarakat di sekitar tempat ibadah. Itu artinya apa kawan-kawan? Artinya jaminan itu tidak lagi dipegang oleh negara, tetapi akan tergantung dari masyarakat yang ada di sekitar itu. Masyarakatnya boleh atau enggak di sekitar membangun rumah ibadah. Nah, itu sesuatu yang harus kita pikirkan bahwa itu beda gitu ya, berbeda, dan itu sebenarnya akan bertentangan dengan konstitusi. Kalau kita berbicara konstitusi, harusnya negara memfasilitasi, membantu umatnya untuk bisa beragama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Nah, keberadaan rancangan peraturan presiden itu mau tidak mau itu kemudian membuka kesadaran masyarakat bahwa ternyata ada masyarakat yang mayoritas dan ada masyarakat yang minoritas. Padahal seharusnya di negara yang beragam itu tidak boleh ada dikotomi atau pemisahan mayoritas minoritas. Kenapa? Karena kalau ada pemisahan pasti akan ada pertentangan dan yang mayoritas akan cenderung lebih menang dibandingkan dengan minoritas. Nah, justru di situ fungsi negara memfasilitasi keberagaman agar tidak terdikotomi antara yang mayoritas dan minoritas. Agar semuanya itu mau mayoritas, mau minoritas, dia tetap bisa beragama dan beribadah. Itu sebenarnya hal prinsip yang menurut kami itu sangat bermasalah di rancangan peraturan presiden itu. Masih ada lagi ya hal prinsip lain. Yang kedua, dalam konteks rancangan peraturan presiden belajar dari peraturan bersama menteri. Ketika orang tidak bisa mendirikan rumah ibadah, lalu
mereka nggak tahu kan mau beribadah di mana, kan sudah tidak ada rumah ibadah. Kadang-kadang mereka akan mengurus rumah ibadah sementara. Yaudahlah, sementara kita beribadah di tempat lain lah misalnya, yang lebih kecil, yang dia bukan rumah ibadah. Di rancangan peraturan presiden itu pun masih diatur syaratnya. Jadi ketika di tempat yang baru itu ditolak lagi oleh masyarakat sekitar, itu tidak bisa beribadah lagi. Jadi sama, itu sangat berlapis. Jadi ini sangat merugikan kelompok-kelompok yang sangat minoritas. Dan memang menjadi dan kemudian memberi alat bagi kelompok mayoritas untuk kemudian melakukan pelarangan-pelarangan terhadap kelompok minoritas. Ini seperti peraturan yang memecah belah. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah soal prinsip lain. Di peraturan bersama menteri ini itu sekarang ditambah kewenangannya. Tadinya yang persoalan pendirian rumah ibadah itu menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Hanya dua itu. Sekarang tidak, ada ditambah kewenangan pemerintah tingkat nasional. Jadi ada nada-nada untuk menyerahkan lagi persoalan ke tingkat pusat ya. Nah, ada kekhawatiran yang terjadi adalah bagaimana? Ketakutannya adalah persoalan-persoalan di tingkat daerah nanti akan ditarik ke pusat dan campur tangan pemerintah pusat akan sangat banyak di pemerintah daerah gitu ya. Padahal seperti yang kita tahu, NTT misalnya itu punya cerita baik tentang bagaimana saat ada kasus pelarangan pendirian rumah ibadah ya, Masjid Batu Plat waktu itu ada inisiatif-inisiatif daerah yang kemudian bisa menyelesaikan persoalan ini karena mandeknya atau mampetnya jalan menggunakan mekanisme yang ada di peraturan bersama menteri. Mereka kemudian membuat inisiatif yang akhirnya lahirlah satu yang kemudian dilembagakan dalam satu peraturan wali kota ya tentang fasilitasi pendirian rumah ibadah. Nah, bagaimana jika ini ada? Jika kemudian pemerintah pusat punya kewenangan dan menurut pemerintah pusat itu tidak cukup kuat dengan itu, kan kita tahu kalau dalam konteks pemerintahan, pemerintah pusat kedudukannya lebih tinggi dari pemerintah daerah kan. Walaupun dalam konteks otonomi daerah itu harusnya pemerintah daerah itu dia punya kewenangannya sendiri untuk mengatur. Jadi semangat otonomi daerah kan sebenarnya mengurangi kewenangan pemerintah pusat untuk melakukan dikte ke pemerintah di tingkat daerah gitu, intervensi. Nah, ini kemudian kita akan nggak tahu nih di mana nih batasnya nih ya kan, pemerintah pusat bisa campur tangan. Nah, ini yang menurut kami harus diteliti lagi gitu ya. Jangan dilihat dari persoalan yang hanya persoalan, tetapi juga ada juga daerah-daerah yang juga punya inisiatif-inisiatif yang justru membuat konflik itu menjadi terselesaikan gitu ya dengan inisiatif-inisiatif lokalnya. Itu sih. Wah, terima kasih banyak Mbak. Ini memang cerita yang sangat menggugah. Jadi untuk teman-teman atau kawan-kawan muda yang ada di komunitas yang bergerak terkait dengan isu ini, boleh dong kita sama-sama menyuarakan agar Ranperpres ini kalau bisa mungkin aturan yang beratnya itu mungkin bisa dikurangi, atau kalau sebaiknya kalau memang tidak perlu ada ya tidak perlu, agar tidak mengekang aturan-aturan yang ada di daerah. Apalagi soal konteks lokal, kita di daerah lebih tahu bagaimana kebutuhan yang ada di daerah masing-masing. Tapi kalau misalnya aturan ini ada, itu secara tidak sadar atau secara sadar itu sangat memotong atau hak-hak kita itu sebenarnya sudah tidak lagi dilindungi oleh negara. Intervensi dari pemerintah pusat sudah sangat tinggi, otomatis aturan yang dibawa akan mengikuti aturan yang tertinggi, mungkin begitu ya Mbak. Dan oleh karena itu Mbak, boleh dong harapan yang Mbak Firi mau sampaikan kepada teman-teman muda untuk kalau bisa kita sama-sama menyuarakan, atau apapun harapan yang Mbak terkait dengan peraturan ini boleh disampaikan kepada teman-teman Kompak yang ada dimanapun. Saya selalu percaya bahwa generasi muda atau orang-orang muda di Indonesia itu punya perspektif atau punya cara pandang terhadap keberagaman yang lebih baik gitu ya. Kita percaya bahwa Indonesia adalah negara yang beragam. Oleh karenanya orang muda juga saya yakin dan percaya akan mendukung keberagaman ini. Nah, oleh karenanya ingin sekali saya mengajak semua orang muda untuk menyuarakan dan berkontribusi dalam menyuarakan
penolakan terhadap penyeragaman ataupun inisiatif pemerintah pusat yang memiliki potensi pecah belah dalam konteks keberagaman. Salah satunya adalah peraturan bersama menteri ini atau peraturan presiden terkait dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama. Semoga nanti akan ada petisi online yang disediakan gitu ya. Jika ada, nanti kawan-kawan bisa bantu kita untuk tanda tangan gitu ya di petisi online. Tapi juga saya juga ingin kawan-kawan juga bisa menyuarakan di Instagram, Facebook atau TikTok gitu ya, bahwa kita itu masyarakat yang beragam gitu ya. Saya dan Reti itu ya pasti memang kita bukan dari satu suku ya, tapi kan itu indah kan kalau saya mengakui bahwa Reti adalah dari Indonesia Timur yang pasti punya keunikan, saya juga dari Jogja yang pasti punya keunikan gitu. Itu bukan harus, perbedaan bukan harus dipertentangkan, tapi perbedaan adalah menjadi kunci ataupun menjadi potensi dari Indonesia yang menjadi Indonesia bisa semakin indah dan bisa berdiri sampai sekarang. Mungkin itu. Oke, terima kasih banyak Mbak Firi dengan cerita yang sudah Mbak sampaikan dan juga pesan serta harapan yang diberikan kepada teman-teman. Oleh karena itu teman-teman, pokoknya jangan patah semangat, jangan berhenti bergerak atau jangan berhenti memperjuangkan apa yang sebenarnya harus diperjuangkan, karena generasi Indonesia atau generasi yang akan datang itu ditentukan oleh anak-anak muda. Oleh karena itu teman-teman Kompak, jangan lupa nonton episode ini yang pastinya akan tayang di YouTube Kompak dengan cerita yang disampaikan oleh Mbak Firi tadi. Oleh karena itu, sampai ketemu di lain kesempatan. Dadah.